Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedang viral ini kaum muslimin kejadian Banser dan Kiai di Karawang diserang oleh Muhyiddin Habib Ba'alawi. Dan ini jelas ya, kejadian ini adalah buntut dari perang nasab antara kubu Ba'alawi dan kubu Imaduddin. Dan kalau kami menilai ya, mereka ini, dua kubu ini sama-sama kurang kerjaan ya. Sibuk ngurusi nasab, akhirnya ukhuwah itu dikesampingkan. Bahkan kalau sampai terjadi kasus persekusi, apalagi sampai ada anggota Banser yang bonyok, ada mobil yang dihancurkan, ini bukan lagi mengesampingkan ukhuwah, tapi ukhuwah itu sudah ditanggalkan. Sementara Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya muslim itu bersaudara dan harus diperbaiki hubungan sesama muslim. Ini ada masalah bukan diperbaiki, tapi malah semakin diperparah. Dan sepertinya ini memang sudah menjadi sebuah kejahatan yang berencana kaum muslimin ya. Karena ada video dari seorang Habib yang sudah mengancam kubu Imaduddin ya, bahwasanya mereka ini akan memberikan shock terapi tegangan tinggi. Jadi para habaib ya, ini akan memberikan shock terapi tegangan tinggi terhadap Imaduddin CS. Jadi termasuk orang-orang yang mendukung Imaduddin. Dan di sini kami ada sebuah video kaum muslimin dari seorang Habib namanya Hamid Al-Muhdor. Ya, di dalam ceramahnya Habib ini sudah memberikan ancaman kepada kubu Imad bahwasanya dia akan memberikan shock terapi tegangan tinggi pada para pembenci Habib ya. Terkhusus Imad CS ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Tapi pada saat dia mengatakan alami jahannam, alawin jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Tuh kaum muslimin ya. Jadi sebelumnya sudah ada ancaman seperti ini kaum muslimin ya. Jadi mereka ini akan memberikan terapi tegangan tinggi, shock terapi tegangan tinggi. Mungkin inilah shock terapinya kaum muslimin ya. Banser dan kiainya, pendukung Imad CS, dipersekusi oleh Muhyiddin. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Katanya akan memberikan shock terapi seperti shock terapi yang diberikan kepada orang-orang Syiah. Bukannya amaliyah mereka ini kebanyakan mirip-mirip atau mungkin bahkan mengadopsi dari orang-orang Syiah kaum muslimin. Tapi kok mereka mengaku akan memberikan shock terapi seperti shock terapi mereka terhadap orang-orang Syiah. Mana shock terapinya? Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Oh, kelompok Imad, kelompok Dajjal katanya kaum muslimin. Dan katanya Syiah di bumi hanguskan. Mana? Mana Syiah di bumi hanguskan? Masih subur. Kemarin sempat bikin acara di Bandung. Syiah membuat acara di Bandung. Bumi hanguskan dari mana? Ya, sampai sekarang saja masih ada kok bumi hanguskan. Aduh.
Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita. Sampai berani-beraninya mengatakan alawi jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alamin? Nah, kaum muslimin, ini kan namanya sudah kejahatan berencana, kaum muslimin. Karena sebelum kejadian Banser dan kiainya dipersekusi, ini sudah ada ancaman dari Habib ini, Habib Hamid Al-Muhdor ini. Jadi mereka berdua ini sebenarnya ya sama saja, kaum muslimin ya. Kembali lagi, mereka berdua ini sama saja. Dua kelompok ini sama saja, kurang kerjaan. Sibuk ngurusin nasab. Kemudian saling cela. Yang sini mengatakan Dajjal, yang sebelah sini mengatakan setan. Padahal amaliyahnya sama. Ya, kan aneh, kaum muslimin. Jadi ada kepentingan-kepentingan duniawi yang seperti ini, kaum muslimin. Ya apalagi kalau tidak, kaum muslimin. Amaliyah mereka sama. Coba. Ya, ceramah-ceramah mereka sama. Sama-sama hobi dawir, sama-sama hobi di kuburan, sama-sama hobi bid'ah, tahayul, khurafat. Kalau cerita-cerita tentang wali ya sama-sama dawirnya, kaum muslimin ya. Sama-sama khurafatnya. Ya coba, kaum muslimin, kalau kita melihat ya tentang metode mereka beragama, sama, kaum muslimin. Mereka sama-sama Asy'ariyah Maturidiyah, sama-sama tasawuf, sama-sama katanya mengikuti mazhab Syafi'i. Pokoknya sama semua mereka ini, kaum muslimin. Tata cara beragama mereka ini sama. Ya, coba kalau kita lihat cerita-cerita dongengan dari orang-orang yang pro imat, sama persis. Coba si Gufron itu kurang apa coba sesatnya? Apa bedanya sama para habaib? Nggak ada bedanya. Ngaku bisa ngomong sama malaikat, ngomong sama jin, ngomong sama nabi, ngomong sama Allah. Ya, coba. Sementara para habaib ya sama seperti itu juga. Ngaku bisa ke surga. Kalau bosen di dunia ke surga. Ya, nanti bosen di surga balik ke dunia lagi. Ya, sehari bisa mi'raj 70 kali. Ada yang bisa madamkan api neraka. Coba, kaum muslimin. Sama apa nggak sama? Sama. Tapi kenapa kok dicerai-beraikan? Karena tata cara mereka beragama ya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik itu dalam sisi akidah, dalam sisi ibadah, dalam sisi muamalah. Mereka banyak menyelisihi Nabi dan Rasulnya. Begitu juga Banser, kaum muslimin. Kalau kita lihat Banser itu kan, kalau video-videonya, kaum muslimin, kayak orang sakti lah, kayak orang hebat, kaum muslimin, punya ilmu kebal. Ya. Coba lihat latihan-latihan Banser itu, kaum muslimin. Hebat-hebat, kaum muslimin. Ya, di atas benda-benda tajam nggak apa-apa, di atas parang, di atas paku. Ya, nggak mempan senjata api, nggak mempan, ya pokoknya macem-macem lah. Kalau kita lihat latihan-latihan Banser itu, sok kebal. Ya, tapi ternyata di persekusi Muhyiddin bengep juga, bonyok juga. Ya, yang seperti itu kok ya masih ada yang percaya ilmu kebal. Ini apa nggak gobloknya nggak ketulungan, kaum muslimin? Ya, kan masih banyak itu kaum muslimin yang percaya ilmu kebal, ilmu tenaga dalam, yang kiainya tinggal sedekap saja, orang yang nyerang bisa mental-mental. Coba, kalau bisa yang seperti itu dipraktekkan, coba. Nggak mungkin Banser itu sampai bonyok diserang sama Muhyiddin. Ya nggak mungkin. Apalagi punya ilmu kebal. Ya, dia apa-apain nggak apa-apa. Tapi ternyata bonyok juga diserang sama Muhyiddin Habib. Ya, jadi dua ini sebenarnya sama-sama halu, kaum muslimin. Ya, jadi mereka ini dua-duanya perlu introspeksi diri. Apa yang salah dalam dakwah mereka? Mereka ini kan sama-sama membanggakan kelompok mereka. Sama-sama berbangga dengan nasab mereka. Ya, yang satu mengatakan pribumi, kiai pribumi, lebih bermartabat dan lain sebagainya. Yang satu mengatakan yang ini keturunan Nabi, lebih bermartabat dan lain sebagainya. Lebih berhak dimuliakan dan sebagainya. Padahal di hadapan Allah itu nanti nggak ada
Ditanya orang Indonesia, orang Arab, orang Yaman, keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, keturunan Fir'aun, keturunan Haman, nggak ditanya. Pertanyaan kubur itu nggak ada yang seperti disebutkan oleh dua kubu ini kaum muslimin. Kubu Habib dan kubu Imad. Yang secara umum ya secara global dari kubu-kubu orang NU. Nggak ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ditanya man robuka, saya pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya santri NU, saya banser NU, nggak ada. Begitu juga dengan habaib. Ya. Ada pertanyaan malaikat dijawab. Man robuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Man nabiyuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Ma kita buka, Habib Abdullah Al-Haddad. Coba kaum muslimin. Ya. Dakwah mereka ini sama-sama ngawur. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala cerai-beraikan urusan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala kan sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, mengancam barang siapa yang menyelisihi nabinya, menyelisihi Nabi Muhammad SAW, maka dia akan ditimpa dengan fitnah, ditimpa dengan ujian, bahkan akan ditimpa dengan azab kalau memang mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kaum muslimin di dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan kaum muslimin, ya, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jelas ayatnya kaum muslimin. Ya, orang yang menyelisihi nabi, dia beragama tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan ditimpa musibah, bahkan ditimpa azab. Ya, bahkan dia akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kebenaran dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Coba ya, kalau kita melihat dakwah-dakwah mereka ini kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik. Sholawatan ketimpringan, bahkan di kuburan pun ketimpringan. Ya, tata cara sholawat dari mana yang seperti itu? Tata cara ziarah kubur dari mana yang seperti itu? Kuburan dihias-hias, diagung-agungkan. Ya, dijadikan tempat berzikir, dijadikan tempat untuk minta-minta, na'udzubillah min dzalik. Ya, itu kan jelas menyelisihi tata cara beragama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya. Maka apabila mereka tidak berhenti dari menyelisihi Nabi dan Rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak akan berhenti mencerai-beraikan urusan mereka kaum muslimin. Mudah-mudahan dari kejadian-kejadian yang seperti ini semakin banyak kaum muslimin yang mendapatkan hidayah untuk mengenal dakwah Islam yang hak, dakwah sunnah, dakwah Al-Quran dan sunnah ala manhaj salaf. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.